Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, qulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada hari ini di mana kemudian sebagian saudara kita mungkin disibukkan dengan urusan dunia, ya. Sebagian dari saudara kita disibukkan dengan urusan yang mungkin hanya sekedar memuaskan hawa nafsunya. Tapi alhamdulillah pada pagi ini kita dari Studio 3 Alfamart TV kita langsung menayangkan sebuah program yaitu tentang membahas masalah muamalah. Dan hari ini kita membahas tentang kupas tuntas syirkah. Dan insyaallah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari kota Daeng ya atau kota Makassar. Beliau adalah Al-Ustadz Haris Amrin, insyaallah. Tadi sempat sedikit ada kendala ya. Alhamdulillah tadi kenalkan, nanti tinggal kita melanjutkan saja. Ustaz, kita langsung ke pertanyaan, bukan pertanyaan, kita langsung dialog saja. Iya. Syirkah hari ini, Ustaz, banyak orang bisnis bingung nggak punya modal. Ya. Kemudian banyak orang mau bisnis punya modal tapi bingung mau diapakan. Iya. Nah, apakah syirkah ini salah satu dari cara syariat Allah untuk memudahkan pertemuan dua orang ini atau lebih? Betul, Ustaz? Ya, baik. Ya, yang pertama mungkin yang menjadi pemahaman awal bagi kita adalah bahwa Islam ini adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata kalau kita kaji dalam Al-Qur'an itu ternyata tidak hanya bahas tentang ibadah mahdhah saja. Yeah. Tapi di dalamnya juga bicara tentang faktor-faktor muamalah. Nah, oleh karenanya, karena Islam menjelaskan dalam Al-Quran pasti ketika dia bicara tentang permasalahan ekonomi, maka Allah Subhanahu wa taala juga menyiapkan solusinya. Ya. Solusi apa yang menjadi kendala persoalan hari ini di kalangan pebisnis adalah salah satunya perkara modal. Ketika ada saudara kita ingin memulai usaha, maka yang selalu menjadi persoalan utamanya adalah persoalan modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha itu dari mana. Karena akibat umat ini tidak paham bahwa Islam ini punya jalan keluar, punya solusi yang terbaik bagaimana mengembangkan modal usaha itu, maka tidak sedikit saudara kita yang pengusaha muslim itu terjebak dengan modal usaha yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah riba itu. Riba. Nah, padahal kalau kita kaji, ya, muamalah dalam Islam sangat luas sekali. Salah satunya Islam memberikan jalan keluar itu dalam bentuk syirk itu. Ya, syirkah. Atau dalam bahasa kita kerjasama, atau lebih kerennya lagi dalam dunia bisnis disebut dengan perseroan terbatas. Ya, perseroan terbatas. Ya, Islam ternyata punya perseroan tersendiri. Ya. Dan uniknya dalam Islam, perseroan itu memang dibangun dengan prinsip keadilan. Yang kedua dibangun dengan prinsip transparansi. Nah, kemudian yang ketiga dibangun dengan prinsip bahwa tidaklah satu pihak yang dizalimi. Tidak ada yang zalim. Dizalimi. Kenapa? Karena memang syirkah ini salah satu ajaran yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat tidak mungkin terjadi kezaliman di dalamnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia dan apa yang diinginkan oleh manusia. Justru menjadi pertanyaan, kita ini sebagai muslim, apakah kita mau memakai syariatnya Allah atau kita ingin memakai syariatnya manusia? Itu adalah wilayah pilihan kita. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensi hukumnya. Nah, bagi orang yang beriman pasti memiliki konsekuensi yang paling aman. Kenapa? Karena bagi seorang pengusaha muslim tidak hanya bicara tentang untung dan rugi, tapi bicara tentang persoalan surga dan neraka. Surga dan neraka. Itu saja. Baik, Masya Allah. Iya,
Berarti memang secara garis besar kita kalau ingin memulai bisnis harus tahu aturannya dulu. Aturannya Ya. dulu, betul. Ya, makanya tadi malam kalau nggak salah Ustadz sempat menjelaskan tentang sebuah hadis, saya ati alan nas zamanun Zaman. la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Ya. Akan datang nanti sekelompok manusia di akhir zaman yang dia la yubalil mar'u ma akhadha minhu, yang dia tidak memperdulikan lagi bagaimana dapat uang, Iya. kan? Aminal halal aminal haram, mau halal mau haram hantam, gitu kan? Atau orang sekarang bilang itu halal haram hantam. Halal halulu. Iya. Nah, jadi ternyata Masya Allah, Ustadz berkenaan dengan seperti itu, supaya masyarakat secara umum ini paham tentang apakah bisnis itu cuma syirka saja atau ada yang lainnya. Nah, sekarang saya bertanya dan mungkin kita bahas secara mendetail lebih dalam lagi. Syirkah ini apakah harus 2 orang saja, Ustadz? 2 orang. Atau bisa lebih? Terus setelah mungkin lebih, bagaimana konsepnya? Iya. Jadi yang pertama, itu sebenarnya kan ada 2 modelnya. Yap. Yang pertama ada bisnis yang memang dikelola secara pribadi. Pribadi. Itu namanya bisnis pribadi. Bismillah. Yang kedua ada bisnis yang memang dijalankan butuh orang lain. Berarti lebih dari 1 orang. Nah, kalau bisnisnya dia bersifat pribadi, maka kita tidak perlu bahas tentang hukum syirkanya. Iya. Ya kan? Nah, yang namanya syirka itu kan kerjasama. Yang namanya kerjasama berarti lebih dari 1 orang. Ya, lebih dari 1 orang berarti tidak ada batasan sebenarnya. Boleh 2 orang, boleh 3 orang, boleh 4 orang. Ya, tergantung kesepakatannya. Nah, tetapi syirka ini juga harus dipahami seperti ketika kita membangun rumah tangga. Gitu. Jadi bisnis itu sebenarnya kita sedang membangun sebuah rumah tangga. Sebuah rumah tangga. Nah, ketika kita membangun sebuah rumah tangga, di dalam Islam kan tidak bisa langsung misalnya diajak jalan-jalan, diajak tidur sama-sama, ya kan? Tetapi ada hal yang paling pertama Yang harus dilewati. Apa itu? Ada istilah yang disebut dengan akad nikah. Akad nikah. Nah, di akad nikah itu ada yang disebut dengan ijab kabul. Qabul. Dan kemudian ada persyaratan-persyaratan lain. Nah, memulai bisnis juga seperti itu sebenarnya. Ya, memulai bisnis. Jadi sebelum kita bicara transaksi, sebelum kita cari modal, maka bangunan bisnis awalnya inilah yang harus kita bangun dari awal. Itulah yang disebut dengan syirka itu tadi. Syirkah. Ya, syirka. Nah, syirka itu sebenarnya makanya dia harus mulai dengan akadnya di awal itu harus jelas. Karena kalau akadnya tidak jelas, maka seluruh transaksi turunan-turunannya itu justru menjadi persoalan. Ketika misalnya, sama misalnya kalau kita bilang ada orang mengaku suami istri, tapi ternyata pada saat akad nikah ternyata tidak ada ijab kabul, atau misalnya tidak ada walinya gitu. Maka apa yang terjadi? Dan ternyata mereka tetap melanjutkan pernikahannya. Dia tidur bersama, bahkan melahirkan anak, memberikan nafkah. Nah, di dalam Islam ketika itu terjadi, maka itu disebut dengan batil. Akad nikahnya batil. Tidak sah. Ya, jadi kalau dia tidak sah, dia melakukan hubungan, maka hubungan itu hubungan perzinahan. Haram. Ya. Anak yang dilahirkan juga anak Bermasalah. bermasalah juga. Nafkah yang diberikan kepada anaknya, nafkah bermasalah juga. Semuanya bermasalah jadi. Semua bermasalah. Hanya gara-gara dari satu saja ya, akadnya yang tidak dilaksanakan. Satu saja yang tidak dilaksanakan. Nah, oleh karenanya sampai kapan? Sampai tidak disebut perzinahan, sampai akadnya diulangi kembali. Diperbaharui ya. Perbaharui kembali. Nah, begitulah dengan bisnis juga. Jadi kalau kita mulai bisnis, maka mulai dari akadnya dulu. Akad ketika tadi katakan bahwa kita berbisnis dengan syirka, maka akad syirkanya itu harus jelas. Harus jelas ya. Makanya ada yang disebut dengan rukun dan ada yang disebut dengan syarat sah. Rukun dan syarat sah. Syarat Syirkah. sah. Iya. Makanya model-model syirka itu ada beberapa model. Baik. Jadi ada modelnya syirka itu malah ada satu pihak punya modal, pihak lain tidak punya modal. Ya, benar. Jadi dia cuma pertemuan antara uang dengan skill. Uang dan skill. Bahkan ada yang ketemu model keahlian saja. Ya, misalnya Model saya keahlian. dengan antum misalnya. Antum ahli komunikasi.
Saya ahlinya misalnya keuangan. Dipertemukan kita bersyirkah, tidak perlu pakai modal, tapi modalnya itu dari dia. Itu juga ada, itu namanya syirik. Syirkah. Iya. Baik, Masya Allah. Iya baik, Masya Allah. Semakin menarik pemirsa. Nanti kalau ada yang mau tanya, silakan chatting aja di spek atau di grup. Kalaupun nanti belum bisa kami jawab, insya Allah nanti di lain waktu kita jawab. Baik, Ustadz. Selanjutnya ini di syirkah supaya lebih jelas lagi pemirsa. Syirkah itu sekitar kurang lebih ada 6 macam jenis syirkah. Ya. Secara umum syirkah dibagi 2 ya. Ada syirkah amlak dan syirkah ukut atau akad. Ya. Tapi kita tidak membahas yang syirkah amlak. Kita membahas yang syirkah akad yang sifatnya diawali dengan akad. Iya. Di yang pertama ini ada syirkah inan, pemirsa. Nanti Ustaz jelaskan ya sama pengertian secara umum saja. Syirkah inan itu kerjasama 2 pihak atau lebih yang masing-masing berkontribusi modal. Dan sering juga disebut dengan syirkah harta. Ya, coba Ustaz silakan dijelaskan syirkah inan. Jadi syirkah inan itu yang pertama, dia pertama badan ketemu badan. Badan Ketemu badan, tapi badannya ini tidak cukup. Masing-masing badan itu membawa modalnya masing-masing. Misalnya si A sama si B punya keahlian misalnya. Ada keahlian di bidang komputer, kemudian ada keahlian di bidang manajemen misalnya. Kemudian mereka bersepakat buat bisnis. Nah, bisnisnya itu katakan butuh modal 10 juta. 10 juta ya. Kemudian mereka bersepakat 10 juta itu kita bagi 2. Si A modalnya 5 juta, si B modalnya 5 juta. Jadi totalnya 10 juta. Kemudian mereka melebur menjadi satu, lalu kemudian mereka kelola secara bersama-sama. Itu namanya syirkah inan. Berarti kalau yang cuma 2 orang ini, jadi bisa dikategorikan juga mudharabah, bisa juga kategori syirkah ini. Bisa ya, seperti itu. Baik, itu pemirsa untuk syirkah inan. Kemudian selanjutnya syirkah abdan. Syirkah abdan. Pengertiannya secara umum dulu, kerjasama 2 pihak atau lebih yang masing-masing hanya berkontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Ya, yang pertama sebenarnya dulu yang kita bangun, seperti sebenarnya semalam sudah dijelaskan bahwa dalam syirkah itu sebenarnya yang wajib harus ada itu adalah al-malnya, pengelolanya. Pengelola. Mal itu tidak wajib dari dia. Nah, jadi kalau dia syirkah abdan, ya hukum asalnya abdan kan badan gitu. Ya, badan. Jadi badan ketemu badan tetapi tidak ada modalnya. Itu syirkah abdan. Nah, modalnya dari mana? Biasanya modalnya dari pihak lain. Pihak lain. Nah, tetapi syirkah ini juga adalah syirkah yang dibolehkan. Ya, apa yang dia bawa? Yang dibawa cuman keahlian saja. Keahlian saja. Tadi misalnya ada yang ahli komunikasi, kemudian ada ahli manajemen. Menyatu menjadi satu, tapi mereka tidak punya modal Masing-masing uang. tidak punya uang ya, Iya. ibaratnya. Dia cuman punya keahlian. Keahlian. Nah, itu juga dikatakan syirkah abdan. Abdan. Jadi uangnya dari pihak ketiga. Iya, ketiga. Bisa juga apakah pihak ketiga ini bisa menjadi bagian dari syirkah musyarik, maksudnya bisa bagian jadi orang yang bersyirkah di antara 2 tadi. Kan kalau 2 orang tadi badan ketemu badan, dia cuma punya keahlian, tidak punya uang, maka untuk menjalankan bisnis kan butuh uang. Kemudian kita ambil modal dari luar, apakah pemilik modal yang ketiga ini itu bisa masuk tim syirkah? Gitu, Ustaz. Nah, bisa. jadi kalau misalnya tadi kan 2 pihak ini, si A, si B menjadi satu, mereka bersepakat buat bisnis, tapi mereka tidak punya modal. Ini sudah syirkah abdan. Lalu kemudian ternyata karena dia tidak punya duit, sementara usaha ini butuh modal, maka dia guide orang lain. Nah, guide orang lain sebenarnya dia mudharabah itu. Mudharabah. Tapi karena dia penggabungan, karena ini si A, si B tadi sudah bagian dari syirkah, kemudian dia bersyirkah lagi dengan si C, modelnya syirkah mudharabah, maka inilah yang disebut dengan syirkah mufawadah. Penggabungan 2 syirkah tersebut. Betul. Nanti di bab selanjutnya rupanya ada. Ya. Baik, jadi begitu pemirsa. Kalau yang pertama syirkah inan itu dengan harta, ya. Iya, harta dengan harta. Atau syirkah harta. Kemudian yang kedua syirkah abdan itu ya sifatnya dia punya keahlian masing-masing, tapi kemudian nggak punya duit, maka selanjutnya dari pihak ketiga itu dikategorikan akad mudharabah bisa ya. Kemudian nanti masuknya ke syirkah muafadah ya. Baik, kemudian yang ketiga ini pemirsa dan Ustadz, yang ketiga ada namanya syirkah wujuh.
Baik. Apa itu? Kerjasama karena berdasarkan kedudukan, ketokohan, keahlian, atau rasa saling percaya di tengah masyarakat. Ustaz. Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Iya. Ustaz. Syirka ujuk sebenarnya dia hukum asalnya dia syirka inan sebenarnya. Syirka inan. Nah, syirka unan. Misalnya si A dan si B tadi. Dia bersyirka kan. Masing-masing membawa modal, kemudian dia juga membawa badan. Bahkan ada yang mengatakan ini juga bagian daripada syirkah mudharabah. Syirka mudharabah. Nah, tetapi karena bisnis ini butuh pengaruh, membutuhkan orang lain, maka kemudian dia menggait tokoh. Ya. Tokoh ya, bukan Ya, tokoh tokoh. pemirsa, bukan tokoh ya, Iya. Tokoh. Tokoh, ya. Tokoh. Bukan tokoh. Manusia ini maksudnya. Manusia, iya. Bukan tokoh buku gitu. Iya. Atau tokoh Dia bangunan. bersyirka. Orang ini adalah orang yang memberikan, orang yang berpengaruh. Jadi hukum asalnya tadi si A, si B, mohon maaf tadi, si A dan si B masing-masing tokoh ini. Ya kan, masing-masing tokoh. Nah, mereka punya keahlian, ada yang mungkin ahli komunikasi, ya. Atau misalnya pemiliknya Akbar TV yang punya pengaruh ketika bicara ternyata didengar oleh orang lain, maka ini bisa diajak bersyirka. Hukum asalnya sebenarnya syirka mudharabah ini. Syirka mudharabah. Jadi masing-masing ada di satu pihak itu membawa modal. Ada satu pihak hanya ketokohannya saja. Ya, itu namanya syirka ujuk. Kemudian untuk menjalankan usaha ini, dia membutuhkan orang lain untuk menjalankan usaha ini. Maka itu dari juga dibangun syirka mudharabah lagi. Lari-larinya syirka ujuk lagi. Syirka muafalah tadi, muafalah tadi. Ya? Baik. Berarti kalau begitu, Ustaz, berarti contoh gini. Kalau katakanlah syirkah inan ini, berawal dari syirkah inan, hukum asal syirkah inan atau mudharabah gitu ya. Antara orang yang punya uang dengan orang yang tidak punya uang, atau orang yang tidak punya uang juga, kemudian ambil orang yang punya uang, berarti ABC. Gitu. Kemudian yang selanjutnya kalau kita masuk ke syirkah wujuh, berarti kemudian orang tidak punya uang, satunya orang tidak punya uang, cuma punya keahlian, satunya punya uang, nah satu ini butuh untuk ketokohan tadi. Ketokohan saja. Nah, berarti katakanlah ada 4 orang ini. Iya. Kalau kita nominalkan, Ustaz, contoh yang pertama, ini kan nama syirkah, kita nanti ujung-ujungnya kan hitung-hitungan persen ini. Persentase ya. Persentasenya berapa gitu kan. Nah, apakah keahlian masing 2 orang keahlian ini, kemudian yang tadi kan punya modal saja, terus yang tadi ini ada ketokohan atau kedudukan di masyarakat, saling percaya di tengah masyarakat, apakah bisa dinominalkan ini dalam tanda kutip? Ini karena kita sudah menghitung porsen, berarti masing-masing dari A, B, C, C-nya kan tadi punya uang tuh. Dengan nominal, katakan nominalnya, dia punya uang 100 juta. Gitu kan. Kan kalau hitungan persen masing-masing harus punya bagian ini. Dari 4 orang ini. Itu bagaimana perhitungannya? Yang pertama dulu sebenarnya istilah tadi itu ya. Istilah-istilah mufawadah, ujuk itu, inan, mudharabah. Itu sebenarnya hanya cara para ulama untuk membagi supaya memudahkan untuk dipahami. Tapi pada intinya adalah syirka itu melibatkan pemodal dan di dalamnya ada pengelola. Ya, intinya di situ. Pengelola. Jadi kalau dia pengelola, boleh jadi dia tidak punya modal. Modalnya dari pihak lain. Intinya kayak gitu. Boleh jadi pengelola ini tidak punya modal, tapi modalnya itu dari pihak lain. Dari pihak lain. Turunan-turunannya itu ke bawah itu kayak gitu. Turunnya ke bawah ya. Nah, tetapi yang namanya syirka ini, ya tentu seperti yang kita pernah jelaskan bahwa syirka itu ujung-ujungnya sebenarnya adalah mencari keuntungan. Secara syariah memang ini tujuannya adalah bisnis. Nah, kalau kita bicara bisnis, berarti yang kita cari adalah keuntungan. Qimah madiyah, ya, qimah madiyah. Nilai keuntungannya. Karena kalau bukan cari keuntungan, namanya kerja tolong menolong. Ya, jangan pernah berpikir untuk mencari keuntungan. Nah, lalu bagaimana cara membagi keuntungannya? Ya, seperti kita juga sudah jelaskan bahwa syirka itu bagi pengelola maupun pemodal tidak ada gaji. Gaji. Tapi yang mereka dapat adalah bagi hasil. Yang dikatakan bagi hasil berarti hasilnya yang dibagi. Yang dikatakan hasil yang dibagi berarti pendapatan dikurangi dengan biaya. Biaya itu biaya tetap, biaya langsung, dan biaya lain-lain. Ya. Termasuk sampai dikurangi modal. Dikurangi modal. Ya.
Karena bagi hasil itu terjadi setelah terjadi BEP itu, break even point, kembali modal. Kembali modal. Ya. Karena kalau tidak diperhitungkan modalnya, nanti pemilik modal berpikir, kok modal saya habis. Lagian kalau dapat keuntungan boleh jadi keuntungannya tidak sebanding jumlahnya dengan modalnya. Makanya dalam Islam dikurangkan dulu modalnya. Bisa dia per bulan diakumulasi. Bisa diakumulasi, misalnya dia katakanlah 3 tahun kerjasamanya. Nah, kalau dia model bisnis kuliner itu bisa. Jadi bisa diperhitungkan setiap bulan biaya modal namanya. Jadi dikurangi itu. Jadi misalnya katakanlah 30 juta. Ya, katakanlah kerjasamanya 30 bulan. Dibagi dengan 30 berarti 1 juta dia harus sisihkan itu sebagai biaya modal. Jadi dikurangi itu. Dan itu setiap bulannya harus masuk ke situ atau berdasarkan kesepakatan. Jadi itu berlama dikurangi. Itu memang makanya kan di laporan keuangan itu namanya laba rugi. Laba rugi di situ kelihatan mana pendapatan, mana biaya. Ya kan, mana biaya. Kemudian di laba itu ada namanya laba bersih. Nah, laba bersih itu kemudian nanti dimasukkan di neraca. Nah, di neraca nanti kelihatan apakah usaha ini sudah betul-betul untung atau belum. Apakah dia sudah break even point atau belum. Itu kelihatan itu. Kalau dia sudah break even point tadi, berarti sudah dikeluarkan biaya langsungnya, biaya tetapnya, dan biaya yang lain termasuk modalnya sudah diperhitungkan, ternyata ada keuntungannya. Ya, maka keuntungan itulah yang dibagi. Dibagi bagaimana pembagiannya? Pembagiannya kalau untung, maka pembagiannya sesuai kesepakatan. Ya, sesuai kesepakatan. Kalau rugi gimana? Ya, rugi itu sesuai dengan modalnya. Ya, modal yang ditanam. Jadi kalau misalnya tadi pengelola tidak punya modal, kemudian yang punya modal adalah dari pihak lain, 100%, terjadi kerugian katakanlah modalnya 100 juta. Kemudian dalam usahanya ternyata terjadi kerugian 10 juta. Maka modal itu mengurangi kerugian tadi. Mengurangi kerugian. Berapa yang dikurangi? 10 juta tadi. 10 juta tadi. Siapa yang tanggung? Ya pemilik modal. Nah, tetapi ingat, ini yang bisa jadi masalah. Apakah semua kerugian itu ditanggung oleh pemodal? Itu jadi pertanyaan. Ya, betul. Ternyata faktanya nggak begitu. Nah, makanya perlu dilihat apakah permasalahan bisnis itu, kerugian itu disebabkan oleh kesalahan manajemen atau kesalahan kelalaian manajemen atau memang di luar dari kemampuannya dia. Misalnya force majeure kan, atau gempa atau apa dan lainnya. Pokoknya bukan wilayah dia di luar wilayah kendalinya dia. Tapi kerugian itu terjadi. Kalau di luar kendalinya dia kerugian itu terjadi, maka ditanggung bersama. Sesuai dengan porsi modalnya. Tetapi kalau terjadi kerugian akibat kelalaian, maka yang mengganti adalah pengelola. Berarti Ustadz ya, sebenarnya secara umum ini, kalau kita berpikir bisnis mau mudharabah atau syirkah, yang harus kita simpan di dalam benak kita itu ya siap rugi ya intinya. Maksudnya siap rugi, jangan cuma berpikir saya maunya untung, tidak mau rugi. Sebenarnya yang harus disampaikan adalah bahwa yang namanya bisnis itu potensinya 2. Bisa berpotensi untung, itu pasti bisa baku bawah berpotensi itu. rugi. Baku bawah itu ya pasti ya. Iya. Baku bawah itu bahasa Palu itu, Ustaz. Apa istilahnya ya kalau bahasa Indonesia? Iya. Baku ikut. Ya. Baku ikut bahasa Palu juga ini. Iya. Maksudnya antara rugi untung ini memang terus dia tidak bisa dipisahkan salah satunya. Iya. Makanya sebenarnya itu perlu ada cash flow di awal. Ya, karena salah satu sebenarnya yang bisa menyebabkan kerugian itu karena persoalan manajemen yang tidak terkendali. Apa itu? Misalnya keuangannya, operasionalnya yang tidak terkendali, lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Nah, kalau tidak dikendalikan, itu tidak terbaca. Jangan sampai kita bilang untung-untung, biaya dikeluarkan. Akhirnya yang terjadi ternyata setelah kita evaluasi akhir bulan, ternyata bisnisnya dibawa pendapatan. Ya. Lebih banyak ruginya daripada untungnya. Lebih banyak. Masya Allah. Itu namanya kerja rodi itu. Kerja rodi. Iya. Baik, Ustaz, selanjutnya kita ada lagi nih Messi. Kita masuk ke muafadah ya. Iya. Apa itu muafadah? Syirkah muafadah, kerjasama yang menggabungkan beberapa atau semua jenis syirkah. Ya tadi sudah ya. Jadi termasuk inan, abdan, wujuh, wujuh itu jadikan satu, bahkan termasuk mudharabah, berarti jadinya syirkah muafadah. Gabungan beberapa jenis syirkah. Nah sekarang Ustaz,
kalau gabungan beberapa jenis syirkah, kita sekarang masuk bergeser membahas proporsi keuntungan. Jadi contoh Ustadz gini, ada 4 orang ini, ya 4 orang. Satu modalnya 100 juta, ya. A 100 juta, B 50, oke. C 70, kemudian D berapa ya? Kalau totalnya 200 ya, D 30. Ya, dari perbedaan antara 4 orang ini masing-masing modalnya beda, ini Ustaz, modalnya beda ini. Proporsi untuk persennya masing-masing berapa nih Ustaz? Ya. Jadi yang pertama itu tadi, kalau masing-masing pengelola ya, jadi masing-masing mengelola, kemudian modalnya juga masuk, jadi ceritanya sama-sama mengelola modal ini. Iya. Itu jatuhnya kan syirkainan itu. Ya, betul, Syirkainan. Nah, bagaimana pembagiannya? Tadi misalnya ada yang 100 juta. 100. Ya, ada yang 50 ya. Ada yang kemudian 50. ada yang 20. Iya. Ada yang 30. Jadi kan 100. 100. Nah, Jadi sebenarnya kalau kita kembali kepada hukum asalnya yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat Nabi itu, 100. ya beliau mengatakan bahwa kerugian itu berdasarkan modalnya. Berdasarkan modalnya. Kemudian keuntungan itu berdasarkan keuntungan itu berdasarkan kesepakatan. Kerugian berdasarkan modalnya. Nah, tetapi walaupun itu tidak ada penjelasan secara khusus model pembagiannya, tetapi secara akal itu bisa menentukannya. Ya, bagaimana caranya? Ya, disitulah perlu ada pembicaraan secara internal. Secara internal. Kesepakatan bersama. Apa kesepakatannya? Ya, biasanya yang kalau dia sama-sama terjun langsung ya, terjun langsung, kemudian ternyata dia ada yang modalnya besar, ada yang kecil, maka itu bisa disesuaikan dengan jumlah modalnya. Misalnya yang 100 itu kan tadi 50% dia sudah pegang dia modal. 50%. Yang tadi ada yang 20%, ada yang 30%, ada yang 10% misalnya kan. Nah, bisa jadi nanti kesepakatannya yang punya modal 50% nanti dia dapat bagi hasil 50%. Yang punya modal tadi 50%. Oh ya, yang 100 juta ya. Ya, atau kemudian yang kedua nanti dapatnya karena dia modalnya 20%, boleh jadi dia dapat bagi hasil 20%. Ya, kemudian yang 30% tadi boleh jadi misalnya dia dapat 30% dan lain sebagainya. Nah, ini pun bisa lagi dibicarakan. Modalnya besar, tetapi ternyata tenaga yang dikeluarkan dia sedikit. Betul nggak? Boleh jadi nanti disepakati. Betul modalmu besar, tapi kan kamu kurang maksimal dalam bekerjanya. Misalnya bagian keuangan kan tentu beda dengan bagian SDM. Ya kan? Atau direktur utama misalnya, dia lebih banyak menghandle beberapa tim misalnya. Sementara bagian marketing hanya urus marketing misalnya. Ya kan? Nah, bisa jadi disepakati. Yang tadi modalnya 50%, gimana kalau kamu dapat 30% saja? Yang bagian marketing, walaupun modalnya kecil, tapi dia yang paling banyak kerjanya gitu. Maka kita kasih dia mungkin 40%. Ya, selebihnya mungkin 30%. Nah, itulah cara Islam untuk bicarakan dari awal kesepakatan-kesepakatan itu. Dan yang dibicarakan adalah bukan nilai rupiahnya, tapi jumlah persentasinya. Karena kalau jatuhnya pada penentuan angka, itu bisa jatuh pada riba itu. Iya. Baik Ustadz, itu kalau berkenaan dengan seperti itu. Nah, kalau tadi kita bahas yang 100 juta, 70, 20, 30 dengan total 200, itu kan kalau si pemodalnya itu memang langsung ikut mengelola. Nah, sekarang katakanlah sama, ini 4 orang dengan porsinya 100, 70, 20, 30 dengan total 200 juta. Nah, selanjutnya mereka ini keempat orang ini tidak bekerja. Dia memang bikin katakanlah perseroan sendiri, maksudnya sebuah tempat usaha, badan usaha yang 4 orang ini semuanya duduk manis saja. Nah, berarti kan keempat orang ini nantinya dia akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan setelah dipotong semuanya. Katakanlah sudah dipotong semuanya nih, untung bersih 100 juta, bersih sudah ini. 100 juta ini yang akan dibagi kepada 4 orang ini yang tadi 100, 70, 20, 30. Berarti kalau yang 100 bisa jadi dia 50% toh, kalau persentasinya. Nah, kalau ada keuntungan 100 juta nih Ustadz, dibagi dengan porsi yang tadi itu, yang saya 100 juta, 70 juta, 20 juta, kalau dipersenkan masing-masing itu berapa, hitung dulu. Saya kurang tahu kalau persen-persenannya. 10%, 50%. 50%,
Kemudian tadi berapa juta lagi? 70, 20, 30. Iya. Saya total 200. Iya. Nah, itu dari 100 juta, kita tidak berbicara nominalnya, tapi porsen yang wajib dia dapat, apakah setelah dipotong yang tadi 100 juta karena dia modal banyak, Iya. kemudian contoh 100 juta toh, yang 100 juta berarti dia porsennya 50%. Iya. Dinominalkan berarti contoh dia dapat 50 juta. Iya. Berarti yang 50 juta lagi, apakah ini kemudian dibagi bertiga atau bagaimana, Ustaz? Saya Iya. kurang terlalu paham. Iya. Ya, ini menarik saya kira memang. Karena ini adalah yang Karena selalu bermasalah di situ. Iya, selalu jadi persoalan. Dan biasa juga yang jadi persoalan itu awal-awal bagus jalannya. Betul. Persentase sepakat ya aman-aman. Ya bahkan ada kejadian uangnya sudah ada di depan meja, sudah mau dibagi, tiba-tiba ada bagian marketing mengatakan, oh, saya tidak mau terima. Saya yang paling banyak, kenapa saya dapat sedikit? Padahal sudah disepakati dari awal. Dari awal. Bahwa si A dapat sekian, si B dapat sekian, si C dapat sekian, si D dapat sekian. Ya kan? Nah, berkaitan dengan tadi itu, maka tentu kan perlu diperjelas dulu. Siapa yang jadi pemodal, siapa yang jadi pengelola, pemodal murni maksudnya. Pemodal murni itu dia cuma masukkan uang, tapi dia tidak kelola. Begitu kan? Nah, kemudian modal ini kan ada yang kelola. Ya kan? Ada yang kelola oleh pihak lain. Karena kan tidak boleh menggaji orang. Kalau syirka itu kan nggak boleh menggaji, tapi harus ada salah satu menjadi bagian dari syirka. Contoh kayak gini misalnya kan? Ya, Pak Abu Amar misalnya. Abu Umar ya? Iya, Abu Umar. Dia sebagai direktur utama. Nah, kemudian Pak Supri misalnya dia sebagai manajer, ya kan? Atau misalnya Pak Ismail sebagai direktur keuangan misalnya ya, contoh. Nah, berarti anggaplah yang pengelola di situ adalah Pak Abu Umar. Boleh jadi. Pengelola ya? Pengelola. Yang lain-lain itu digaji di bawah, misalnya contoh. Digaji kan? Nah, modalnya dari mana? Modalnya dari luar. Dari luar. Ya kan, dari luar. Jadi Pak Abu Umar sebagai pengelola, yang 4 orang tadi itu sebagai pemodal. Mereka tanamkan sahamnya di usahanya Pak Abu Umar. Ya kan? Nah, Pak Abu Umar nggak sendiri. Maka Pak Abu Umar kemudian punya karyawan. Nah, tetapi yang perlu diperjelas dulu adalah pembagiannya dari awal. Pak Abu Umar dapat berapa, yang 4 orang ini dapat berapa. Pengelola dapat berapa, pemodal dapat berapa. Ya kan? Nah, biasanya pembagiannya, karena pengelola juga ini berisiko. Walaupun mungkin tidak ada dananya, tetapi kalau tidak untung, dia risiko waktunya habis loh. Tidak ada gaji, istri sudah marah-marah misalnya, anak sudah mau sekolah tidak dibayar, ya kan, bayangkan kalau tidak ada untung. Jadi risiko itu sebenarnya juga terjadi pada pengelola, walaupun dia tidak punya modal, karena habis waktunya hanya untuk urus itu. Betul nggak? Iya, betul. Kalau misalnya dia tidak urus bisnis ini, ya kemungkinan besar dia urus bisnis yang lain. Betul nggak? Betul. Maka perlu diperjelas. Nah, biasanya karena pengelola itu tanggung jawabnya besar, tanggung jawab besar, maka dihitung dulu, Ustaz. Dihitung dulu berapa jumlah nilai usaha yang kita jalankan ini. Katakanlah kita ada usaha warung misalnya. Warung ini modalnya kita membutuhkan berapa? Katakanlah 300 juta. 300 juta. 300 juta, ya kan? Nah, 300 juta ini sebenarnya sudah dimiliki oleh Pak Abu Umar. 100 juta sudah dimiliki Pak Abu Umar. Ya. Berarti modalnya Pak Abu Umar sekarang sudah dapat 100 juta. Maka yang dibutuhkan adalah 200 juta. Ya kan? Nah, berarti kan 30% ya, Ustaz. 30%. 30% sudah dimiliki, maka 70% itu dilempar. Dilempar keluar. Ya, 70% dilempar keluar. 70% itulah yang mana tadi? Yang 200 juta tadi. Ya. Dia 200 juta kan? Nah, kemudian bagaimana bagi hasilnya? Bagi hasil itu tidak mengikuti modal, Ustaz. Tidak mengikuti modal ya? Tidak mengikuti modal, tapi tergantung kesepakatannya di awal. Karena kan ini sudah punya aset. Kemudian dia juga bertanggung jawab pengelola. Maka biasanya pengelola itu lebih daripada pemodal. Misalnya sepakat 60-40. 60 dipegang oleh pengelola, 40% ini diambil oleh pemodal. Ya kan? Berarti dari nilai 40%, katakanlah untungnya tadi, katakanlah untung 100 juta. Ya, setelah dikurangi biaya tadi ya. Pokoknya bersih. Pokoknya bersih 100 juta. Nah, 400 juta ini itu bisa disepakati. 100 juta ini dihitung persentasenya lagi. Kan tadi modalnya ada yang 50%, ada yang 30% ya? Baik. Ada yang 70, 20, 30, 100. Ada yang 70%. Ada 70%. 70%. 20%. 20%. 30%. Lebih 100%. 70. Kalau kan 200 juta ya?
Iya. Kalau dia yang tadi adanya modal 100 juta, berarti dia sudah nanggung berapa? Dia sudah nanggung 30% juga sebenarnya. 30%. Oh iya, kalau 300 juta. 300 iya. juta kan? Benar. Iya. Berarti 4 orang sesudahnya berarti 100 juta, 70, 20, 30. Jadi Iya, pas 200. jadi nanti tinggal dihitung. Jadi katakanlah tadi yang modalnya 100 juta. Nah, anggaplah dia 50% dia tanggung. Baik. Maka boleh jadi nanti disepakati bahwa dia dapat persentase bagi hasil 50% setelah dibagi dengan pengelola. Setelah dibagi dengan pengelola. Kan dikeluarkan dulu kan? Yang 30 tadi Yang ya? 60 yang 40% tadi. 40. Kan 60 pengelola, ya kan? 60 pengelola. 40% pemodal. Nah, 40% ini ya kan? 40% inilah yang dibagi untuk 4 pemodal. Nah, berapa pembagiannya? Ini bisa disepakati. Bagaimana kesepakatannya? Biasanya boleh berdasarkan, karena kan rata-rata ini mereka tidak kerja, cuma tanamkan modal saja. Tanam modal. Maka bisa disepakati bagaimana kalau persentase sesuai dengan modal saja. Persentase sudah modal. Nah, Ya kan? Itu lebih adil itu. lebih aman dan adil ya. Lebih adil karena tidak ada kerja, Betul. hanya sebagai pemodal saja. Baik, Masya Allah. Lupanya semakin menarik. Iya. Ustaz. Kalau syirkah ini, makanya kadang orang Ustaz, syirkah mereka kadang masih bingung Ustaz. Iya, betul. Bagaimana cara pembagiannya gitu kan. Apalagi sekarang kalau kita mau syirkah dengan modal-modal kecil, contoh 5 juta, 10 juta, itu yang sudah ada di benak yang punya modal itu, oh saya harus untung ini. Iya. Jadi dari awal itu udah hitung-hitungan. Kalau 4 orang segini berarti saya dapatnya segini. Dia tidak berpikir bahwa ini untuk mengambil atau mendapatkan keuntungan butuh proses nih. Iya. Nah, dalam hal bisnis seperti ini apakah cukup punya keahlian hitungan matematikanya untung rugi gitu kan, ekonominya, atau ada sisi lain Ustaz, selain ilmu muamalah. Sisi lainnya adalah mungkin keyakinan, tauhid dan seterusnya. Apa Ustaz? Jadi yang pertama dulu sebenarnya ilmu yang dimiliki oleh pengelola bisnis minimal 2 tadi. Iya, Yang pertama ilmu bisnisnya sendiri. bisnis. Ya, ilmu bisnis itu terkait misalnya ilmu manajemen keuangannya, manajemen marketingnya, manajemen produksinya, dan lain sebagainya, SDM-nya misalnya. Tetapi karena ini adalah muamalah, maka dia wajib hukumnya untuk belajar muamalah. Muamalah. Belajar. Ya kan? muamalah. Nah, sebelum kita belajar muamalah, kan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan itu adalah membangun akidah. Membangun akidah. Ya kan, makanya kan dalam ayat itu illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, Iya. yang tidak rugi itu siapa? Orang yang beriman. Nah, syarat beriman ini kan adalah ilmu. Betul nggak? Betul. Syarat beriman. Setelah ilmu, setelah beriman, barulah bicara amal soleh. Amal soleh. Syirka ini bagian dari amal soleh. Amal soleh. Betul nggak? Betul. Jadi sebelum kita belajar syirka, belajar bisnis, muamalah, maka memang yang pertama yang harus ada adalah fondasinya dulu. Fondasi Sama ketika kita membangun sebuah rumah. rumah ya. Betul nggak? Betul. Rumah itu semua apa-apa rumah itu ketika rusak, kemungkinan besarnya terjadi karena fondasinya bermasalah. Enggak bagus. Betul nggak? Enggak. Saya selalu mengilustrasikan sebuah pohon. Pohon itu terdiri atas apa saja? Ada ranting, Ada ranting, ada buahnya, ada daun, buah, ada daunnya, ada apa namanya? ada batangnya. Batangnya. Kemudian ada akarnya. Sekarang pertanyaannya, mana yang tidak terlihat? Yang tidak terlihat itu adalah akar. Akar. Betul nggak? Akar. Pertanyaan kedua, dari semua yang menentukan ini, mana yang menentukan? Untuk bisa tumbuh dengan baik, untuk bisa berbuah dengan baik, agar batangnya bagus, agar rantingnya bagus, yang menentukan mana ini? Akar. Akar yang menentukan. Paling utama. Betul nggak? Iya betul. Karena semua berawal dari situ ini. Iya. Nah, yang menentukan adalah akarnya. Nah, sekarang bagaimana cara memperbaiki akarnya? Ya, disiram, dipupuk, Dipupuk. ya kan? Betul. Nah, seperti inilah juga yang terjadi. Bisnis hari ini, syirka itu kan kelihatan. Muamalah itu kan kelihatan. Ilmu bisnis itu kelihatan. Yang tidak kelihatan itu adalah keyakinannya. Padahal inilah yang menentukan bisnis kita. Betul. Nah, sehingga dalam agama kita sebenarnya ini tidak terpisah. Bahkan kata guru saya itu, ternyata 90% ayat dalam Al-Quran itu bicara muamalah. Muamal. 10% itu bicara ibadah mahdas. Ibadah mahbah. Betul nggak? Betul. Iya, insyaallah Ustaz, luar biasa nih Ustaz. Iya. Tapi masa karena dibatasi waktu. Ya.
Sebenarnya sih ingin lebih panjang lagi, tapi insya Allah pemirsa nanti kita akan lanjut di sore nanti malam ini ya, pada maghrib di Masjid Imam Muslim. Tapi sebelum kami akhiri, saya mungkin sedikit mengambil kesimpulan dan nanti closingnya juga Ustadz ya. Sebelum saya ambil kesimpulan, saya minta closing dari Ustadz dulu berkenaan dengan pentingnya memahami dan berbisnis lewat syirkah. Iya. Betul Ustadz? Yang pertama perlu kita pahami sebagai pengusaha muslim adalah bahwa berbisnis itu tidak hanya kita bicara keuntungan. Kita tidak hanya bicara tentang bagaimana usaha kita ini berlimpah hasilnya. Tetapi kita ingin bisnis ini ada keberkahannya. Ya, ketika bisnis itu ada keberkahannya, maka waktu kita itu bisa terbatas. Ada waktu untuk ngaji, ada waktu untuk berbisnis, ada waktu untuk keluarga. Habis itu gas full. Dan itulah keberkahannya dakwah. Itulah keberkahannya. Ketika ada bisnis yang dijalankan ternyata tidak ada waktunya untuk dakwah, berarti tidak berkah bisnis. Betul. Kemudian yang kedua, yang kita cari bahwa bisnis bagi seorang pengusaha muslim itu tidak hanya bicara meraih keuntungan. Tetapi bisnis bagi pengusaha muslim adalah ini persoalan surga dan neraka. Karena ini persoalan surga dan neraka, maka pilihan kita adalah tentu pilihannya surga. Sebagaimana dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, seperti inilah yang kita inginkan, menjadi pejuang sekaligus menjadi seorang pengemban dakwah. Masya Allah. Bisnis nomor sekian. Yang pertama adalah perjuangan untuk menuju agamanya Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Itu yang kita cita-citakan Insyaallah. bersama. Allahu Akbar. Gaspol dakwah ya. Iya. Salah. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah closing dari beliau sangat luar biasa ya. Karena memang secara garis besar ya, garis lurusnya hubungan kita dalam Islam ini ada namanya hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah ada hubungannya dengan ilmu tauhid di sini. Ini pondasi ya, ini pondasi. Hubungan kita dengan Allah harus dibangun dulu kasih bagus, kasih baik, maka selanjutnya hablum minannas. Nah, ini antara hablum minannas dan hablum minallah nggak bisa dipisahkan. Iya. Hablum minallah ilmu tauhid kita pelajari, hablum minannas bahasa Indonesianya hubungan sosial, bahasa Arabnya itu ya muamalah. Muamalah umum ini Ustaz, bukan muamalah secara umum, muamalah secara umum. Berarti dalam hal ini adalah kita tidak bisa memilah-milah mana duluan, mana belakangan. Iya. Tapi bersamaan. Tadi malam sempat kami ngobrol sama beliau bahwa para sahabat itu tidak akan pernah menambah sebuah aktivitas ketika dia mendapatkan sebuah dalil, baik dari Al-Quran ataupun hadis, tak kecuali mereka mempraktekannya dulu, memahaminya dulu, setelah itu kemudian mereka menambah dan menambah dan menambah. Dan insya Allah semoga wasilah pertemuan pada hari ini atau pagi ini di Studio Amar TV menjadikan keberkahan untuk kita semua, dan insya Allah tetap semangat dalam belajar dan tujuan dari semua bisnis adalah ilallah ya, untuk ibadah kepada Allah, karena Allah katakan dalam Al-Quran wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Tugas kita yang paling utama itu beribadah kepada Allah. Bisnis dan seterusnya kalau menjadikan kita lupa dakwah, lupa agama, lupa dan seterusnya, berarti bisnis itu bermasalah. Intinya bangun akidah kasih kuat, tapi jangan lupa pelajari syariat Allah, karena kita makhluk mukallaf yang diikat oleh syariat. Maka kita bukan makhluk yang bebas. Semua bisnis kita, semua aktivitas kita dibatasi oleh syariat Allah Azza wa Jalla. Baik dari kami atas nama Abu Umar Al-Qassam dan Ustadz Haris Armin Ustadz ya? Amrin Haris Amrin undur diri dengan tetap satu misi kita, yaitu menebar kebaikan dan memahamkan syariat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.